Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kenalin nama aku Rivalda Karina, aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu wirausahawan muda yang sukses di tingkat nasional. Sebelumnya, apa sih wirausahawan itu? Nah, di sini ada definisi wirausahawan menurut dua tokoh, yaitu Joseph Schumpeter dan Karl Land. Jadi intinya, wirausahawan adalah seseorang yang menjalankan bisnis wirausahanya untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu wirausahawan muda yang sukses di tingkat nasional yaitu Edward Tirtanata. Jadi, Edward Tirtanata adalah tokoh kewirausahaan di balik suksesnya bisnis minuman kopi kenangan. Edward dilahirkan dari keluarga pengusaha pertambangan, namun ia menghabiskan masa mudanya hanya untuk bermalas-malasan. Hingga akhirnya keluarga Edward mengalami krisis ekonomi pada tahun 2008. Nah, dari sinilah Edward mulai belajar dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ia harus belajar dengan giat karena mengambil dua jurusan di Northeastern, yaitu akuntansi dan pengadaan. Setelah kuliah di Amerika, Edward bekerja di perusahaan keluarga di bidang pertambangan batubara di Kalimantan Tengah. Namun pada awal tahun 2011, harga batubara menurun drastis. Kemudian keluarga Edward menjual seluruh aset perusahaan untuk menutupi utang ke bank. Hal inilah yang membuka pikiran Edward bahwa berbisnis akan sulit jika ditentukan oleh pasar. Edward sudah mencoba berbagai usaha mulai dari berjualan baju, menjadi konsultan, menjual produk-produk secara digital, hingga masuk dalam dunia komoditas. Akan tetapi semua usahanya itu tidak berhasil. Nah, pada tahun 2015, Edward Tirtanata mengajak rekannya yang bernama James Prananto mendirikan Lewis dan Carroll Tea atau LNC yang menjual teh seharga 40.000 hingga 60.000 per cangkir. Ternyata harga tersebut terlalu mahal untuk sebagian orang Indonesia, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Belajar dari kesalahannya tersebut, Edward berusaha mengamati hal-hal yang sedang trending dengan lebih cepat lagi. Ia menyadari bahwa masyarakat Indonesia banyak yang suka nongkrong sambil minum kopi. Tetapi beberapa tahun lalu, jumlah kafe masih sedikit dan harga kopinya pun relatif mahal. Melihat adanya peluang ini, Edward mengajak James untuk mendirikan kafe yang menjual kopi lokal berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian, mereka menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk mendirikan kopi kenangan, mulai dari memilih biji kopi lokal, membeli mesin pembuat kopi yang tepat, hingga mencari beberapa karyawan untuk membantu pengelolaan. Setelah melakukan perencanaan yang matang, akhirnya, kafe ini dibuka pada tahun 2017 di Menara Standar Satu Jakarta Selatan. Kafe kopi kenangan yang mereka dirikan mendapat sambutan yang baik dari para konsumen. Bahkan mereka berhasil menjual 700 gelas kopi pada hari pembukaan kopi kenangan. Aplikasi online berperan penting dalam penjualan kopi kenangan ini karena sekitar 60 hingga 70% penjualan kopi kenangan berasal dari aplikasi ojek online. Edward dan James memberikan nama kopi kenangan agar terkesan lebih akrab dan merakyat, terutama bagi kalangan anak muda. Pemberian nama yang unik tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang. Kemudian, Edward dan James juga bisa menghemat biaya marketing karena para pelanggan dengan sukarela mempromosikan menu kopi kenangan. Selain dari harganya yang murah, kafe tersebut juga menyediakan berbagai jenis minuman lainnya seperti teh dan susu untuk orang-orang yang kurang suka mengonsumsi kopi. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun, kopi kenangan berhasil mendapatkan suntikan dana sebesar 112 miliar dari Alpha JWC Venture. Kemudian 1 tahun setelahnya mendapatkan aliran dana sebesar 288 miliar dari Sequoia India. Bisnis kopi kenangan semakin dilirik oleh para investor. Hingga pada akhir tahun 2021, kopi kenangan mendapat suntikan dana seri C tahap pertama sekitar 1,38 triliun. Nah, dengan pendanaan itu, kopi kenangan menjadi perusahaan startup kuliner pertama di Asia Tenggara yang berstatus unicorn. Nah, berdasarkan hasil perjuangan Edward Tirtanata tersebut, dapat dilihat bahwa wirausahawan sukses biasanya mulai perjalanan mereka dengan ide sederhana yang berawal dari pengamatan mendalam terhadap kebutuhan atau permasalahan di lingkungan sekitarnya. Mereka melihat permasalahan tersebut bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk menciptakan solusi yang relevan. Adanya kegagalan yang dialami merupakan bagian penting dari proses pembelajaran mereka karena membuka kesempatan untuk mengevaluasi strategi, memperbaiki kesalahan, dan bangkit lagi agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, di era digital saat ini, para wirausahawan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar.
Wirausahawan harus selalu waspada terhadap tren baru dan siap untuk mengubah strategi bisnis mereka agar tetap relevan. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi digital dan platform online memiliki peluang tinggi untuk memperluas jangkauan bisnis mereka secara lebih efektif dan efisien. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.